Selamat malam Bapak Ibu, salam entrepreneur. Semangat pagi Bapak Ibu. Oh, udah mas. Selamat malam, selamat pagi Pak Willy. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Pak Pagi. Willy. Oke, sehat semua Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join di training malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar satu modul, satu metode tentang spin selling teknik. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang pernah dengar atau belum. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, apa sih itu spin selling teknik. Ya, jadi hari ini berbeda mungkin dengan materi-materi training sebelumnya, di mana saya akan memberikan satu metode, ya metode yang modul bagaimana cara penjualan yang menggunakan namanya spin selling teknik. Spin selling teknik ini yang pertama kali atau dipopulerkan oleh Neil Rackham. Ya, beliau adalah salah satu orang yang mempopulerkan tentang spin selling teknik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan spin selling teknik? Kalau Bapak Ibu lihat beberapa tahun ini ada beberapa perubahan, ya beberapa gaya metode dalam sebuah penjualan yang dimana lebih menggunakan yang namanya seni bertanya Bapak Ibu. Nah, seni bertanya ini yang disebut dengan spin selling teknik. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke mall, ya biasanya kalau lagi lihat-lihat sekarang agak berbeda. Ya, kenapa? Karena ketika Bapak Ibu datang, ya Bapak Ibu ya sudah ada namanya sekarang pertanyaan. Lagi nyari apa Pak, Bu? Ya, lagi nyari barang seperti apa? Nah, itu beberapa yang dibilang sebagai spin selling teknik. Tapi kita akan belajar metode spin selling teknik ini lebih detail, lebih dalam. Ya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu Bapak Ibu, definisi apa sih yang sebenarnya spin selling teknik. Spin itu adalah sebenarnya sebuah singkatan Bapak Ibu, ya situational, problem, ya lalu ada implication dan need payoff. Ya, spin ini sebenarnya singkatan, ya, dan spin ini boleh dibilang adalah sebuah teknik penjualan dengan kemampuan kita bertanya atau lebih tepatnya seni bertanya. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak calon member, calon nasabah, pembeli atau siapapun lebih suka kita itu bertanya dibandingkan mereka mendengarkan penjelasan kita Bapak Ibu. Nah, untuk itu spin selling teknik ini digunakan supaya apa? Kita bisa memahami permasalahan-permasalahan apa atau kebutuhan-kebutuhan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama calon member, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan namanya solusi-solusi yang tepat. Ya, jadi spin ini adalah sebuah singkatan sebenarnya, tapi spin ini lebih dikenal dengan teknik penjualan dengan seni bertanya. Ya, atau lebih sederhananya spin selling adalah teknik penjualan dengan terlebih dahulu kita mengeksplorasi si calon membernya kita. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur sehingga calon member ya atau referensinya Bapak Ibu, kita bisa tahu detail tentang apa sih yang akan dihadapi oleh si calon member, apa sih kebutuhannya, apa sih masalah yang lagi timbul, sehingga nanti kita bisa memberikan solusi. Ya, ini definisi sedikit tentang namanya spin selling teknik Bapak Ibu. Tadi seperti saya bilang, spin selling teknik itu adalah sebenarnya singkatan dari situation, problem, implication, dan need payoff. Ya, jadi ini skema yang nantinya Bapak Ibu lakukan ya ketika ketemu calon member, ya lebih banyak sekarang dengan bertanya terlebih dahulu apa sih yang menjadi kebutuhannya si calon member Bapak Ibu, apa sih yang menjadi permasalahannya si calon member Bapak Ibu, hal-hal apa yang akan berdampak kalau ya permasalahan ini tidak segera diatasi, lalu solusi-solusi apa sih yang bisa Bapak Ibu berikan. Nah, jadi ini sebuah metode yang nantinya Bapak Ibu bisa aplikasi nih, ya ketika mau sharing, mau kenalkan program Ciputra Partners Club ini ke si calon member Bapak Ibu dengan menggunakan metode ini, ya spin selling namanya. Oke, ya di beberapa metode yang digunakan, ada beberapa sebenarnya metode yang digunakan, tapi spin selling ini lebih cocok sebenarnya digunakan oleh Bapak Ibu, dan ini digunakan setiap step by step, ya mulai dari situation tadi. Situation ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimana Bapak Ibu bisa mengumpulkan informasi atau data-data dari si calon membernya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke pertanyaan yang sifatnya kita cari kebutuhannya, lalu apa sih dampak-dampak bisa dihadapi. Nah, kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu nih kepada si calon member kita. Nah, ini
masuk di step yang pertama adalah situation, di mana Bapak Ibu bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi ataupun beberapa fakta-fakta tentang si calon membernya Bapak Ibu. Ya, ini satu step yang dilakukan di awal, ya, di mana Bapak Ibu bisa mempelajari ya informasi-informasi atau fakta-fakta, data-data dari si calon membernya Bapak Ibu. Lalu next nantinya Bapak Ibu akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali atau mengidentifikasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan apa yang memang sedang dihadapi. Ya, kita masuk ke problemnya, permasalahannya. Ya, jadi sudah tahu nih ya informasinya, background dari si calon member, fakta-faktanya. Bapak Ibu mulai naik satu step ya, lebih intens ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan yang sedang dihadapi si calon member. Ya, jadi sudah ada informasi, faktanya sudah dapat. Ya, Bapak Ibu bisa masuk mulai mengidentifikasi setiap kesulitan dan permasalahan yang dihadapi. Lalu next Bapak Ibu bisa masuk ke step berikutnya adalah implication. Implication ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menegaskan dampak apa yang akan dihadapi kepada si calon member kalau permasalahannya tidak teratasi atau tidak ada solusinya. Ya, jadi sudah tahu nih permasalahannya apa, kesulitannya apa. Step berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia sifatnya ini akan menegaskan nih kalau permasalahannya tidak segera diatasi, kalau kesulitannya ini nggak segera diatasi, tidak ada solusi, maka dampak apa yang akan terjadi. Maka masuk ke pertanyaan berikutnya adalah need payoff. Yang need payoff ini adalah beberapa pertanyaan yang sifatnya kita akan masuk nanti dalam penjelasan tentang program Ciputra Independence Club ini. Ya, di tahap ini ya sebenarnya kita memberikan solusi atau manfaat yang bisa diberikan kepada si calon member kita. Ya, jadi ini adalah step by step yang bisa dilakukan sama Bapak Ibu ketika ketemu si calon member. Ya, bisa buka obrolan ya sebelum presentasi nih, sebelum Bapak Ibu cerita tentang CEC, bisa gunakan metode ini dulu ya, SPIN ya, mulai menggali informasi dan data ya, situation yang nyari, kumpulkan fakta-fakta yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya pada saat proses presentasi. Lalu next masuk ke sifatnya problem ya, identifikasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Implication-nya atau dampaknya apa, nah, jangan lupa solusinya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi sebelum melakukan pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa yang harus dipersiapkan dan diperhatikan terlebih dahulu. Ya, hal-hal apa aja yang hendak ditanyakan tuh harus jelas. Ya, jadi Bapak Ibu harus mulai mempersiapkan terlebih dahulu ya pertanyaan-pertanyaannya apa. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu memberikan question atau pertanyaannya tuh harus jelas Bapak Ibu. Ya, alurnya itu harus jelas. Ya. Lalu bagaimana cara kita bertanya? Yaitu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nih calon membernya kita atau konsumennya kita itu merasa dalam situasi sedang disurvei atau diinterogasi. Nah, ini bahaya nih. Kalau si calon membernya sudah tidak nyaman, ya, impact-nya nanti ketika kita menjelaskan tentang CEC-nya itu malah perhatiannya menjadi kurang. Makanya Bapak Ibu harus berhati-hati dalam bertanya. Ya, jangan sampai si calon membernya itu merasa nggak nyaman karena merasa diinterogasi nih. Kita kayak lagi disurvei. Ya, jadi lebih seperti obrolan yang memang Bapak Ibu lakukan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah distruktur. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Ya, jadi pertanyaannya itu sebelum ketemu si calon member itu harus sudah dipersiapkan, ya, dibuat strukturnya, ya, yang dimana ketika Bapak Ibu bertanya itu alurnya sudah ada. Nah, ini hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu ya sebelum melakukan spin selling teknik ini. Nah, jadi harus mulai dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya apa, ya, pertanyaannya harus jelas, distruktur, ya, kira-kira apa sih pertanyaan yang tidak masih bisa ngobrolnya enak sama si calon member, sehingga si calon member tidak merasa dalam disurvei atau dalam interogasi. Ya, jadi mulai dibuat dulu pertanyaan-pertanyaannya,
ya dilatih cara bertanyanya, dan pertanyaannya itu harus terstruktur. Nah, situasi question ini tadi saya bilang adalah tahap di mana Bapak Ibu ini memahami situasi si calon member. Ya, tujuannya adalah supaya Bapak Ibu dapat informasi dari calon member yang akan Bapak Ibu prospek. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan yang namanya observasi ya terhadap si calon member Bapak Ibu, ya baik itu dari orang-orang sekitar yang Bapak Ibu ketemui, kenalan, referensi atau informasi dari sosial media. Mungkin dari Bapak Ibu beberapa yang melakukan namanya Facebook Ads ya atau ngiklan di sosial media, itu kan orang-orang yang baru diketemui. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu meskipun baru kenal, tapi Bapak Ibu bisa melakukan observasi tentang profil si calon member Bapak Ibu. Ya, ini penting. Makanya di yang step pertama situation ini adalah fungsi supaya Bapak Ibu dapat informasi atau data-data dari si calon member. Data-data itu bukan tanggal lahir ya Bapak Ibu, bukan nomor KTP, ya bukan nama anaknya siapa, istri siapa, bukan. Tapi lebih kepada informasi yang bisa nantinya sebagai bahan untuk masuk ke next pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ini beberapa pertanyaan di situation question yang sifatnya ringan, jadi Bapak Ibu bisa kayak orang ngobrol, ya, jadi tidak terlalu berat, ya bisa mulai aktivitasnya Bapak Ibu apa, ya, atau kalau misalnya mau ngomong mulai dari bisnis, sudah berapa lama bisnisnya dijalankan, kalau bekerja sebagai karyawan, sudah berapa lama bekerja sebagai karyawan, ya, bekerja di mana, usahanya bergerak di bidang apa, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan. Yang penting Bapak Ibu bisa mengumpulkan informasi, Bapak Ibu bisa mendapatkan fakta-fakta dari si calon membernya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan data-data yang bisa menunjang nantinya pada saat Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan ringan yang Bapak Ibu bisa lakukan ya di awal pada saat ketemu calon member, ngobrolnya biar enak, ya sambil membangun komunikasi yang baik dulu, ngobrolnya enak dulu, ya membangun istilahnya adalah membangun chemistry sama si calon member, ya kalau ngobrol sudah mulai nyambung baru bisa naik ke step berikutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan lebih ringan, tapi Bapak Ibu bisa mengumpulkan informasi-informasi dari si calon member, ya mulai dari aktivitasnya, ya kalau misalnya usahanya apa, berapa lama, usahanya bergerak di bidang apa, bekerjanya di bidang apa. Nah, banyak hal ya yang bisa dipertanyakan, ya sudah menikah atau belum, ya itu juga boleh, ya putra-putrinya sudah ada berapa, sekolah di mana. Jadi lebih kepada obrolan-obrolan ringan, ya pertanyaan-pertanyaan ringan, tapi Bapak Ibu bisa menggali informasi, ya bisa mencari informasi, fakta-fakta atau data-data dari si calon member. Ya, sampai sini jelas Bapak Ibu ada yang tanyakan tentang situation question? Sambil kita berjalan biar ada komunikasi dua arah. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu tentang situation question? Ada? Atau kita lanjut dulu? Halo Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Dulu ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dicatat dulu, ya. Tapi kalau mau langsung bertanya juga nggak apa-apa. Ingat, setiap training saya sifatnya adalah dua arah. Jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan juga bisa langsung. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah situation ini, pertanyaan-pertanyaan ringan, kita masuk ke step berikutnya yaitu tentang problem atau menggali kira-kira apa sih kesulitan-kesulitan atau permasalahan dihadapi sama calon member. Ya, problem question ini adalah setelah kita mengumpulkan cukup informasi dari si calon member, ini masuk ke bagian yang cukup kritikal. Kritikal itu Bapak Ibu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya ada salah-salah, ya calon membernya kita malah nggak nyaman. Ya, jadi ngobrolnya sama kita tuh malah nggak nyaman. Jadi harus diperhatikan banget. Kenapa? Karena di step problem ini Bapak Ibu harus menemukan permasalahan yang sedang dihadapi si calon member tanpa harus menyinggung hal-hal yang sebenarnya bisa menyinggung si calon membernya kita. Ya, jadi
tahap ini sebenarnya proses supaya Bapak Ibu berusaha menemukan hal apa saja yang sangat dibutuhkan sama si calon member ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu pernah ikut training sebelumnya tentang bagaimana kita mengetahui hard bottom dari si calon member yang kita temui ya. Jadi Bapak Ibu, problem question ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih kritikal ya. Bapak Ibu harus menanyakan ya dengan cara yang lebih smooth, yang lebih halus supaya ngobrolnya bisa tetap nyaman dan si calon member ini tidak merasa sedang diinterogasi ya. Jadi benar-benar ya ini harus Bapak Ibu juga harus latih. Kenapa? Karena butuh kebiasaan ya. Proses ini adalah proses di mana Bapak Ibu akan mengetahui hard bottom dari si calon member. Ya, jadi banyak orang yang bilang kalau kita tahu hard bottom seseorang maka akan lebih mudah nih. Ya, lebih mudah untuk apa? Bercerita tentang sesuatu atau memberikan solusi yang tepat kepada si calon member. Nah, ini prosesnya adalah hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, hard bottom-nya apa? Itu harus Bapak Ibu mulai temukan di problem question ini. Beberapa contoh pertanyaan problem question Bapak Ibu ya, contoh beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan ya. Ini baik bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu sendiri tergantung dari sisi calon member, makanya butuh latihan banyak ya. Meskipun di awal mungkin kita belum terbiasa, tapi ketika Bapak Ibu sudah terbiasa, ini akan menjadi hal yang mudah, activity yang mudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Pertanyaannya macam-macam ya. Ya, mungkin bisa kayak berapa banyak sih modal yang dibutuhkan untuk mulai suatu usaha. Lalu pada saat ini hal apa yang paling sulit pada saat ini mengembangkan usaha. Terus nanti setelah pensiun apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Ya, apakah Bapak Ibu sudah punya perencanaan untuk masa depan? Terus apakah pada saat ini Bapak bekerja atau usaha ada kekhawatiran? Ya, atau apa sih dalam jangka waktu dekat ini yang Bapak Ibu ingin capai? Terus pendidikan seperti apa yang Bapak Ibu harapkan untuk putra putrinya. Jadi lebih ke pertanyaan yang Bapak Ibu cari tahu nih hard bottom dari si calon membernya itu apa ya. Hard bottom itu bisa dari kekhawatiran, permasalahan ya, bisa juga dari sebuah impian atau goals ya. Jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar melihat situasi si calon member hingga pertanyaannya itu bisa make sense ya, bisa masuk supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang CEC. Ya, jadi saya bilang kalau kita mau cari hard bottom dari si calon member, ya maka Bapak Ibu harus tahu dulu ya, bisa dari sisi kekhawatiran, bisa dari sisi permasalahan, bisa dari sisi goals. Ya, kayak pendidikan itu kan goals. Ya, mungkin calon membernya Bapak Ibu punya harapan nih putra putrinya harus kuliah minimal S1. Ya, sedangkan saat ini dia profesinya sebagai karyawan. Nah, itu hal-hal yang pada saat Bapak Ibu lakukan di pertanyaan pertanyaan ini Bapak Ibu tahu seorang karyawan ya, dan terus keinginannya atau hard bottom-nya adalah pengen menguliahkan atau mensekolahkan putra putrinya ke universitas yang terbaik ya, sampai minimal S1. Nah, ini kan ada yang namanya impian dan permasalahan yang bisa dihadapi. Nah, ini bisa jadi senjata Bapak Ibu untuk memberikan solusi yang ada di CEC nanti. Ya, jadi ini harus terstruktur dari pertanyaan situation ya sampai pertanyaan problem, itu harus terstruktur dan nyambung. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mulai catat kira-kira pertanyaan di situationnya itu apa, nanti nyambung ke pertanyaan yang problem itu apa. Kalau ini contoh ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya spin ini pertanyaannya harus terstruktur dan menyambung satu sama dengan yang lain. Kalau ini adalah contoh ya. Nextnya Bapak Ibu akan masuk dalam sisi yang namanya implication. Ya, implication question itu ya adalah Bapak Ibu mendapatkan informasi ya dari si calon member dan harus meyakinkan bahwa permasalahan yang dihadapinya itu penting. Jadi kalau nggak segera diselesaikan atau nggak ada solusinya atau nggak ada perencanaannya ya, ini akan berdampak ya ke depannya terhadap impiannya si calon member ya. Jadi ini masuk dalam step yang dimana kita menggunakan strategi untuk menggali kekhawatiran atau menakuti si calon member ya. Bukannya kejam Bapak Ibu, tapi terkadang segala sesuatu itu harus ada sisi kekhawatiran yang harus disentuh dulu ya. Jadi kalau nggak disentuh biasanya orang itu malas untuk bergerak, malas untuk
melakukan sesuatu di luar dari batas kebiasaan. Nah, jadi harus dilakukan. Ya. Implication ini adalah penegasan, penekanan dari permasalahan yang dihadapi. Kalau kita nggak ambil solusinya, kalau kita nggak punya perencanaannya, dampaknya akan seperti ini. Nah, jadi itu disambungkan. Kalau tadi kita nyambungkan ya, contoh mau menyekolahkan putra-putrinya di universitas terbaik, ya minimal lulus S1, ya. Sedangkan profesinya adalah seorang karyawan. Nah, Bapak Ibu bisa masuk nih di implication. Nah, Bapak Ibu sudah belum mempersiapkan pendidikannya untuk putra-putri, kira-kira sudah siapkan belum? Dananya sudah dicicil belum? Nah, kalau belum, nah itu kan nanti bisa masuk nih, ya masuk ke bagaimana cara menjelaskan di Ciputat Partners Club. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini beberapa pertanyaan implication question. Sekali lagi nih contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya buat spin selling teknik ini ketika ketemu calon member, antara pertanyaan, situation, problem, implication ini semua harus nyambung. Ya, harus relate. Ya, kenapa? Karena kalau nggak nyambung, nggak ke struktur, nggak ketemu. Nanti alurnya nggak ketemu benang merahnya. Jadi harus disusun terlebih dahulu. Bapak Ibu harus siapkan terlebih dahulu, ya baru nanti dapat nih benang merahnya supaya bisa menjelaskan tentang ciri-cirinya. Ya. Contoh pertanyaan-pertanyaan implication question adalah seperti kalau misalnya bondalnya Bapak Ibu nggak terkumpul dan jangka waktu yang cukup lama, kira-kira impact-nya seperti apa? Sudahkah ada planning untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini? Atau apakah sudah cukup nih income yang Bapak Ibu dapatkan saat ini untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu? Atau hal apa yang paling dikhawatirkan nih ya kalau dalam kondisi saat ini ya sekolah putra-putri Bapak Ibu biayanya makin mahal, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Lalu kalau misalnya dalam kondisi biaya pendidikan yang terus mahal nih Bapak Ibu, ya kira-kira kalau nggak ada planning, mungkin nggak putra-putrinya bisa sampai sekolah di universitas terbaik sampai S1. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang relate kalau seperti contoh kita buat tadi ya. Contoh yang pertama. Ya. Jadi ini implication question ini adalah penegasan yang Bapak Ibu lakukan ya ketika ada suatu permasalahan, ada hot bottom, tapi kalau hot bottomnya ini nggak di planning, kalau nggak ada solusinya dampaknya akan seperti apa. Jadi ada strategi untuk memberikan rasa khawatir dari si calon member supaya mulai tergerak tuh, mulai terbuka pikirannya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ada pertanyaan? Next dulu ya, satu step lagi. Saya Pak Willy. Oke, Pak Supri, silakan Pak. Ya, untuk spin selling ini lebih cenderung one by one atau kita secara bersamaan, misalnya dimulai pada saat kita presentasi gitu, gimana Pak? Oke, spin selling ini lebih kepada one on one atau kita sifatnya table talk ya Pak. Karena sekali lagi saya bilang metode table talk dan EOS itu berbeda. EOS itu lebih generate, umum. Artinya kita menyampaikan informasi-informasi itu yang bisa dilakukan di EOS. Jadi kalau di EOS ini menggunakan speed selling ini rasanya kurang tepat Pak Supri, karena waktunya kan habis. Tapi kalau Pak Supri ketemu dengan si calon member one on one ya, atau mau pembukaan dulu nih sebelum diundang ke EOS, itu masih masuk Pak. Itu Pak Supri. Oke, makasih Pak Willy. Nah sebenarnya kalau misalnya Pak Supri itu pernah ikut training yang waktu di Magelang ya Pak, tentang MBRI atau Needed Building Rapport Interview. Masih ingat Pak Supri yang saya training secara offline di Magelang kemarin? Oh iya Pak, ya oke. Nah itu masuk sebenarnya dengan spin selling teknik ini Pak. Jadi di-combine antara spin selling dengan yang kemarin ya pada saat kita training, ya itu kan eksekusinya. Kalau MBRI itu lebih kepada eksekusinya Pak. Tapi pada dasarnya pada saat training itu kan saya berikan contoh, itu ada pertanyaan-pertanyaan juga. Benar nggak Pak Supri? Betul ya. Itu dan masuk itu Pak. Betul. Nah itu masuknya spin selling, pertanyaannya dibuat terstruktur, MBRI-nya itu adalah proses atau eksekusinya. Itu. Nah kebetulan nanti Bapak Ibu di training berikutnya itu saya akan memberikan tentang namanya MBRI. MBRI itu adalah Needed Building Rapport Interview. Ya, jadi relate dengan training spin selling ini. Ya, jadi MBRI itu lebih pada cara eksekusinya. Ya, jadi itu nanti trainingnya di minggu depan. Ya, mungkin kalau
Pak Supri dan teman-teman di Magelang kemarin saya sempat isi sesi tentang MBRI, itu salah satunya nanti. Itu ya Pak Supri? Betul Pak, sudah terpraktekkan. Oke, nanti saya minta testimoninya kira-kira impact-nya seperti apa Pak? Boleh sharing ya? Oke, ya. Ya, oke, makasih Pak Supri. Kita lanjut. Ya, yang terakhir adalah step need pay off. Need pay off question ini adalah tahap atau proses di mana Bapak Ibu tidak lagi berbicara tentang permasalahannya, ya, tapi fokus pada akan kesadaran tentang pentingnya solusi, pentingnya untuk membangun sebuah perencanaan, ya, menggali kebutuhan konsumen yang lebih jelas dan membuat si calon member itu mendapatkan informasi tentang manfaat atau benefit, ya, dari sebuah solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, ini proses di mana Bapak Ibu bisa lanjut cerita tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Tapi sebelum lanjut cerita tentang Ciputra Entrepreneurs Club, ya Bapak Ibu itu udah ini dulu nih, siapkan solusinya, ya. Untuk apa? Menceritakan tentang manfaat atau benefitnya. Ya, jadi setelah need pay off ini Bapak Ibu baru masuk tentang sesi menjelaskan tentang CEJ-nya. Nah, beberapa pertanyaan tentang need pay off, ya, Bapak Ibu bisa lakukan beberapa pertanyaan, ya, seperti contoh, kalau misalnya Bapak Ibu dapat banyak relasi dari sebuah komunitas yang positif, kira-kira bisa membantu tidak? Ya, terus seberapa penting sih kolaborasi dengan kondisi seperti saat ini? Seberapa penting? Tester ya, nanti kita ya. Nah, seberapa penting sih relasi Bapak Ibu seperti saat ini? Terus seberapa penting Bapak Ibu merencanakan biaya pendidikan putra putri? Ya, mau nggak kita beri saran cara untuk bisa merencanakan masa depan untuk pendidikan putra putri? Nah, itu beberapa pertanyaan yang sifatnya need pay off question, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menjurus supaya si calon member butuh solusi dari Bapak Ibu, ya, sehingga pada saat Bapak Ibu mau menjelaskan tentang CEC, dia akan lebih mendengarkan, ya. Jadi pendengar yang baik ketika Bapak Ibu cerita. Jadi alurnya Bapak Ibu menggali kebutuhan, mengumpulkan informasi, memberikan rasa kekhawatiran, lalu memberikan sebuah solusi sehingga solusi itu nanti mau didengarkan. Ya, alurnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu cerita tentang Ciputra Entrepreneurs Club, sharing, harus ada yang namanya teknik untuk membuka pikiran si calon member dulu, ya. Salah satunya bisa menggunakan spin selling teknik ini. Tadi saya cerita sedikit, saya pernah ngisi training di Magelang, yaitu tentang needed building rapport interview. Itu adalah cara mengeksekusi, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu buat. Sehingga prosesnya ketika Bapak Ibu lakukan spin selling teknik ini, MBRI proses, ya, itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu dalam bercerita tentang program CEC. Kenapa? Karena di awalnya Bapak Ibu sudah memberikan suatu opening dulu yang cukup baik sehingga si calon member enjoy, nyaman ngomong sama Bapak Ibu dan nyambung, alurnya itu ada. Ya, dari tahu informasi, tahu permasalahannya, tahu dampak yang akan terjadi, artinya mulai ada kekhawatiran, tapi Bapak Ibu sudah menyiapkan solusinya. Ya, ini adalah salah satu teknik yang bisa dilakukan ketika Bapak Ibu bercerita ke calon member. Oke, ya, sebenarnya kalau misalnya dalam training yang sifatnya offline, kita bisa lakukan role play. Jadi Bapak Ibu bisa setting pertanyaan-pertanyaan, lalu kita bisa lakukan role play. Nanti materi ini akan juga di-share ke beberapa wilayah supaya masuk dalam materi training dan bisa dilakukan satu metode yang berbeda ketika Bapak Ibu mau lakukan namanya table talk, ya. Yang di Magelang mungkin sudah saya lakukan, ya. Nanti kita bisa sharing mungkin dari Pak Supri apa sih kendala yang terjadi. Kenapa? Karena saya bilang pada saat itu suatu metode baru yang kita lakukan biasanya ada ketidaknyamanan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena ketidaknyamanan itu muncul karena kita belum terbiasa, Bapak Ibu. Artinya apa? Harus ada keberanian Bapak Ibu untuk memulai, membiasakan diri terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu punya satu cara, satu teknik baru untuk lakukan yang namanya table talk. Karena menurut saya sekarang sudah nggak efektif Bapak Ibu kalau pada saat table talk Bapak Ibu share langsung tentang CEC tanpa ada opening atau bridging terlebih dahulu. Ya, impact-nya tuh kadang orang mau dengarkan kita itu belum dapat. Ya, beda kalau kita buat teknik baru sehingga alur
pembicaraannya, alur kita untuk cerita tentang CEC-nya itu lebih nyambung. Ya, ini nanti mungkin bisa jadi materi di setiap kota, di setiap wilayah supaya bisa lakukan namanya role play. Bapak Ibu yang mau materinya juga bisa minta nanti ke business support, saya juga akan share. Jadi kayak teman-teman yang di Hong Kong ya bisa training bareng-bareng ya. Ada beberapa contoh, metodenya ada. Nah, ini bisa dilakukan role play. Role play itu untuk kita latihan, membiasakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bilang segala sesuatu itu yang sifatnya metode yang baru, terkadang itu buat kita tuh nggak nyaman. Ya, buat nggak nyaman itu akhirnya awal itu pasti kita gagal. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak dibiasakan, kita nggak latihan, ya tidak kita lakukan secara konsisten, ya kita nggak tahu juga hasilnya itu seperti apa, dampaknya itu seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu. Ini akan saya relate dengan training yang MBR proses, tapi memang lebih enak training itu ada training offline. Jadi kita bisa praktek, tapi nggak apa-apa nanti saya sharing sedikit tentang materinya. Dan materi ini nanti akan coba saya share ke teman-teman akademi di setiap wilayah supaya bisa jadi agenda untuk trainingnya Bapak Ibu, dan itu lebih banyak role play-nya. Kenapa? Karena suatu metode modul apapun kalau kita hanya sekedar tahu tapi nggak dipraktekin juga hasilnya kita nggak tahu efektif atau tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baru itu pastinya ada tidak nyaman dulu kita dapetin. Ya mungkin kayak Pak Supri belum 100% efektif nih. Kenapa? Karena prosesnya itu memang kebiasa dulu. Tapi kalau tidak dilakukan kita juga nggak tahu efektif berhasil ataupun tidak. Makanya nanti training-training secara offline itu juga perlu di setiap wilayah memang ada akademinya supaya apa? Supaya ada role play-nya juga. Training secara role play. Ya, jadi lebih Bapak Ibu bisa sambil berlatih ya sambil bisa dipraktekkan. Oke, ada yang pertanyaan Bapak Ibu? Sekali lagi nih, kalau enggak saya tutup training malam hari ini. Cukup? Ya, udah. Cukup ya. Nanti training di minggu kenapa? Ya Pak, sudah cukup Pak. Oke. Nanti training di minggu depan itu tentang MBR prosesnya, eksekusinya itu seperti apa, metodenya seperti apa, nanti di training di hari Kamis di minggu depan. Ya, buat Bapak Ibu yang hari ini masuk Zoom-nya agak telat, nggak apa-apa. Ya, halo Pak. Cuman ibarat pohon ini. Oke, buat Bapak Ibu yang tadi masuk Zoom-nya agak telat, nggak apa-apa. Nanti recordingnya bisa minta ke business support, atau nanti materinya juga bisa minta ke business support. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali. Nah, next kalau bisa ada training spin ini lagi, atau di kota-kota Bapak Ibu ada training spin, nah Bapak Ibu bisa ikut trainingnya lagi. Ya, jadi yang joinnya telat, sudah ketinggalan, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena setiap trainingnya kita itu recordingnya. Bapak Ibu bisa minta recordingnya itu ke tim business support, atau bisa juga minta materinya ke tim business support. Ya, jadi bisa untuk metode atau pembelajaran Bapak Ibu juga. Oke, ya ini buat Bu Ana, Bu Meli yang ketinggalan, nanti bisa minta recordingnya ke business support atau bisa minta materinya ke business support ya Bu. Oke. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan nanti di next minggu depan yuk sama-sama kita upgrade lagi dari spin ini ke MBA proses ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini minggu depan sebisa mungkin juga hadir, dan jangan lupa ajak timnya juga ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu ya butuh tadi saya bilang recording atau materinya, nggak apa-apa, bisa minta ke tim business support. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikuti dari awal tadi bisa mulai dipraktekkan. Ingat Bapak Ibu, training juga apapun yang kita ikuti tidak bisa efektif kalau kita nggak praktekkan. Ya meskipun di awal nggak nyaman, saya bilang nyaman itu karena faktor kebiasaan, makanya harus dibiasakan atau harus kita praktekkan dalam aktivitasnya Bapak Ibu, yaitu untuk sharing tentang CEC. Ya mudah-mudahan bisa jadi metode baru, bisa jadi suatu perubahan ya, gimana kita bisa ngundang orang cerita tentang CEC itu lebih masuk dan tingkat rasio closingnya juga lebih besar ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di training berikutnya. Yuk sama-sama kita terus upgrade kapasitas kita, sama-sama belajar. Jangan lupa juga ajak timnya supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu ya, sampai ketemu di training berikutnya ya, mudah-mudahan setiap training ada manfaat. Terima kasih Pak Willy. Sama-sama, sukses selalu, salam entrepreneur. Terima kasih semuanya.